Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan buku Bupena 3D. Materinya tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 1 halaman 29 sampai 33. Bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Materi yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kebutuhan sandang termasuk kebutuhan utama. Sandang berarti pakaian. Seiring berkembangnya zaman, fungsi pakaian pun mengalami perkembangan. Pakaian yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari udara panas dan dingin. Dalam perkembangannya, fungsi pakaian tidak hanya untuk melindungi tubuh, tetapi lebih luas lagi, yaitu untuk kenyamanan. Pakaian terbuat dari berbagai jenis bahan. Ada pakaian yang terbuat dari bahan alami dan bahan buatan. Kita dapat mencari informasi mengenai bahan pembuat pakaian dari berbagai sumber. Misalnya, dari buku, koran, atau majalah. Informasi dapat berupa teks, bacaan, gambar, atau bagan. Setiap teks memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bawah. Serat alami dan buatan pada pakaian. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Dalam pembuatan pakaian, serat sangat berperan penting karena sifat serat akan mempengaruhi cara pengolahan benang. Serat dibagi menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Serat alami berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mineral. Sementara itu, serat buatan berasal dari polimer alam dan polimer sintetis. Salah satu contoh pakaian yang terbuat dari serat alami yaitu kain katun. Kain katun terbuat dari serat kapas. Kain katun memiliki kelebihan dibanding bahan sintetis karena lembut dan mampu menyerap panas tubuh. Sementara itu, serat buatan biasanya lebih kuat dan tahan gesekan. Salah satu contoh kain yang terbuat dari serat buatan yaitu rayon. Bahan rayon biasanya ditemukan pada jenis pakaian pesta. Kain rayon merupakan kain wol, namun memiliki harga yang lebih murah di pasaran. Ayo kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks yang sudah kita baca. Yang pertama, tandailah kata kunci yang terdapat pada setiap paragraf. Kemudian yang kedua, carilah arti kata tersebut di KBBI. Yang ketiga, tulislah kata kunci dan artinya dalam bentuk tabel seperti berikut. Materi selanjutnya adalah matematika. Menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Ibu memiliki taplak meja berbentuk persegi. Ada beberapa cara untuk melipat taplak meja tersebut sehingga menjadi dua bagian yang tepat, berhimpit, dan saling menutupi. Lipatan-lipatan yang dihasilkan dapat digambarkan sebagai berikut. Perhatikan video berikut untuk melihat ada beberapa cara untuk melipat taplak meja. Anggap saja kertas tersebut adalah taplak meja dari yang bentuknya persegi hingga bentuk yang ada di contoh. Siapkan kertas kalian juga untuk mengikuti contoh atau menggunakan taplak meja yang berbentuk persegi milik ibu kalian. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa gambar yang pertama dapat dilipat dalam bentuk vertikal, gambar kedua bisa dibentuk horizontal. Nah, kemudian setelah itu kita bisa rapatkan untuk menentukan jelasnya. Kemudian gambar ketiga dapat berbentuk dari titik ujung
ke ujung lagi. Jadi kita bisa menggunakan cara untuk melipat dari titik sudut yang atas ke sudut yang ke bawah. Garis-garis hasil lipatan tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Dari gambar dapat dilihat bahwa pada bangun persegi terdapat 4 sumbu simetri. Jadi, simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Perhatikan contoh sumbu simetri pada bangun datar lainnya berikut. Ada segitiga sama kaki. Nah, dia hanya memiliki satu sumbu simetri. Oleh karena itu, dia hanya dapat dilipat satu kali lipatan saja. Sedangkan jika di bagian persegi panjang memiliki dua simetri, karena dia dapat dilipat menjadi dua jenis, yaitu dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Anak-anak, kerjakanlah soal-soal berikut sebagai latihan ya. Yang pertama, tuliskan banyak simetri lipat pada bangun datar berikut dan gambarlah semua sumbu simetrinya. Kemudian yang kedua, buatlah bangun datar yang berbeda. Setelah itu gambarlah semua sumbu simetri dari setiap bangun datar tersebut. Selanjutnya materi SPDP mengidentifikasikan gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Kita bergerak menggunakan anggota tubuh. Kepala, tangan, kaki, dan badan merupakan anggota tubuh yang biasa kita gerakkan. Gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama disebut dengan tari. Tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Gerak dalam tari dapat berasal dari gerakan-gerakan sederhana. Gerak tari dapat meniru gerakan alat. Gerak suatu kegiatan atau gerak yang menggambarkan perasaan penari. Gerak dalam tari dibedakan berdasarkan kuat dan lemahnya gerakan. Yang pertama, gerak kuat. Gerak kuat pada tari biasanya ditandai dengan tempo musik yang cepat. Gerak kuat atau cepat pada tari menggambarkan semangat, riang, gembira, dan amarah. Contoh tari yang banyak menggunakan gerak kuat yaitu Ratoh Jore dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, dan tari perang dari Papua. Yang kedua, gerak lemah. Gerak lemah adalah gerak yang lembut. Tempo musik penggiring gerakan lemah biasanya pelan. Gerak lemah dalam tari menggambarkan perasaan halus, kesedihan, atau sakral. Contoh tari yang menggunakan gerak lemah yaitu tari Bedaya, Ketawang dari Surakarta, tari Gambyong dari Jawa Tengah, dan tari Sarimpi dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gerak lemah juga dapat kamu jumpai pada kegiatan membatik.
Bagaimana cara melakukan gerakan membatik? Coba perhatikan gerakan membatik berikut ini. Yang pertama, posisi badan duduk bersimpuh. Gerakan tangan ke samping sambil kepala menengok ke samping kanan. Angkat tangan kiri ke depan dengan telapak tangan menghadap ke wajah. Yang kedua, gerakan tangan kanan ke depan sejajar dengan tangan kiri, diikuti dengan menggerakkan kepala menghadap ke kanan. Dan yang ketiga, ulangi gerakan dengan 1 kali 8 hitungan. Ayo berlatih untuk menjelaskan gerak kuat dan lemah dalam tari, dan mengidentifikasikan tarian dengan gerak kuat dan gerak lemah. Kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang gerak kuat dan gerak lemah dalam tari? Yang kedua, tulislah perbedaan antara gerak kuat dan gerak lemah dalam tari. Yang ketiga, tulislah masing-masing 2 contoh tari dengan gerak kuat dan gerak lemah, beserta asal daerahnya dan keterangan tambahan terkait penampilan tari tersebut ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai habis. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.